Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dicintai Allah, sudah bergabung beberapa orang yang dari Bandung, barusan dari Blitar, dari Purwokerto. Ada orang-orang spesial di sini ya. Ada ibunda tercinta dari Bandung, ada ibunda tercinta dari Purwokerto. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa mereka. Ibu-ibu yang dicintai Allah, kita akan mulai dengan kajian pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kepada ibu-ibu yang belum punya al-ma'surat atau doa dzikir pagi dan petang, mangga boleh menjapri saya akan berikan gratis insyaallah. Kita akan bahas ya, kemarin beberapa kali kita bahas doa tentang khasiat atau manfaat kita membaca dzikir pagi dan petang atau al-ma'syurat ini. Kalau kemarin ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan dari makhluk, kejahatan makhluk yang kau ciptakan. Maka minta serentak ya semua yang ada di grup ini agar ketika kita membacakan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, agar kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan virus makhluk yang Allah ciptakan, yaitu virus di muka bumi ini. Jadi bayangkan, mudah-mudahan virus itu tidak mengenai keluarga kita, anak-anak kita, dan saya berharap tidak mengenai orang-orang yang beriman di muka bumi ini. Lalu ada hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, yang ketika dibacakan itu 7 kali pagi dan 7 kali di petang hari. Maka di pagi hari ketika kita mengucapkan 7 kali hasbiyallah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 129 itu ya, maka kita akan dibahagiakan dan dicukupkan di pagi harinya. Ketika kita membacakan hasbiyallah la ilaha illa anta, maka kita akan dicukupkan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim di sore hari 7 hari, maka Allah akan mencukupkan di sore harinya sampai kita bertemu lagi di pagi harinya. Maka ketika kita ingin dicukupkan, terus membaca al-ma'syurat ini dengan makna yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah yang Allah berikan tentang doa-doa itu. Lalu ada di sini ada Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat memadaratkan kita di muka bumi ini dan di langit, wa huwas samiul alim, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, teman-teman, ini adalah bagaimana nama bismillah ini, nama bismillah atas nama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memulai diniatkan segala sesuatu amal-amalia, amal-amal kita, sholat kita, ibadah kita, bahkan kajian online ini adalah untuk niat atas nama Allah, maka la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi, maka tidak akan ada yang memadorotkan sedikit pun di langit maupun di bumi. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat apa yang kita kerjakan. Ini tentang al-ma'syurat yang bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya teman-teman. Kemarin kita tidak bahas Riyadhus Shalihin karena hari Senin, karena takutnya ibu-ibu sedang mempersiapkan berbuka puasa untuk keluarganya. Ini teman-teman, ada seorang raja yang dia mempunyai sihir yang bagus sekali. Tapi si tukang sihir itu sudah tua. Maka ketika tukang sihir itu sudah tua,
Dia meminta kepada raja, ya raja, aku sudah tua, maka kirim seorang anak kepadaku agar aku bisa mendidiknya menjadi ahli tukang sihir dan ilmu-ilmuku sudah aku berikan kepadanya. Maka si raja itu mengirimlah satu anak. Ketika si anak itu ingin pergi kepada tukang sihir, si anak itu melewati rahib itu kalau mungkin kita pendeta atau guru gitu ya, guru sebelum adanya Islam, ulama mungkin ustadz dia yang mengajarkan kebaikan tentang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu dia duduk dulu lalu mendengarkan ulama itu, rahib itu berkata mengajarkan kepada murid-muridnya. Lalu setelah itu kesiangan datang ke tukang sihir. Perbedaannya bentuk ilmu yang diberikan oleh tukang sihir dan bentuk ilmu yang diberikan oleh oleh rahib itu pasti berbeda sekali. Maka dia ingin menunjukkan kedahsyatan ilmu mana, apakah ilmu tukang sihir atau ilmu yang rahib itu. Maka suatu saat dia mau berangkat ke perjalanan antara rahib dan tukang sihir itu, dia menemukan ular besar yang menghalangi seluruh manusia untuk melewatinya. Maka saat itu dia mencoba kekuatannya, lalu dia melemparkan batu dengan niatnya seperti ini. Ya Allah, andaikan aku mengucapkan nama dengan Tuhan tukang sihir, maka berarti tukang sihir itu yang benar. Ya Allah, andaikan bismillahilladzi, ketika saya mengucapkan nama melempar batu ini dengan sebutan namamu, bismillah dengan sebutan namamu, maka ketika ular itu mati, maka ternyata Tuhan rahiblah yang benar. Maka si pemuda itu mengambil batu, lalu dia melemparkan si ular itu, dan ketika mengucapkan Tuhannya si tukang sihir, ular itu tidak mati. Tapi ketika mengucapkan Tuhan rahib, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka ular itu mati. Semakin kuatlah si pemuda itu untuk tetap berteguh kepada Tuhannya si rahib. Lalu mengatakan kepada rahib itu bahwa dia tadi melakukan hal yang seperti itu. Maka rahib ketakutan. Aduh, kamu ini sudah punya ilmu yang seperti itu, kata rahibnya. Maka kamu akan dipenjara oleh raja. Kamu jangan sebut nama aku ya. Maka akhirnya ya kisah cepatnya si pemuda itu ditangkap oleh raja. Saat ditangkap oleh raja, si itu mengatakan disiksa. Saat disiksa dipanggil rahibnya. Saat rahibnya dipanggil, akhirnya dibelah si kepala dari atasnya sampai terbelah, dari kepala sampai bawahnya rahib itu. Lalu untuk pemuda ini, dia meminta raja ambil dengan beberapa pengawal, lalu dia berikan naikkan dia ke gunung. Saat di gunung, maka kalau dia menyatakan bahwa Tuhannya adalah saya gitu ya, kata raja itu, maka ampuni dia. Tapi kalau dia tetap menyebutkan Tuhannya, maka istilahnya mah jatuhkan dia gitu ya dari gunung itu. Maka si pemuda itu lalu membaca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Lalu si pemuda itu sambil mengatakan, ya Allah, aku berlindung dari para pengawal raja sekehendakmu. Ya, aku berlindung kepada pengawal raja sekehendakmu. Ini begitu dia mempercayakan, terserah engkau mau diapakan. Kalau kita mah beda. Ya Allah, dialah yang jatuh dari gunung ini. Dialah yang jadi dengan hawa nafsu kita gitu, kadang kita itu meminta gitu ya. Ini harus menjadi pelajaran teman-teman. Ketika kita meminta sesuatu, jangan terlalu jelas, karena belum tentu apa yang kita minta itu baik. Maka berikan. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam itu kan ketika diusir dari Mesir gitu, dia lari ketakutan oleh Firaun, lalu dia tidak punya tempat berlindung, tidak punya pakaian dan tidak punya makanan. Saat itu dalam keadaan lapar, inginnya sih dia meminta makanan, tapi yang didoakannya, ya Allah turunkan makanan. Tidak seperti itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa mengatakan, Rabbi ini lima anzaltu ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh kami sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepada kami. Ini yang harus menjadikan pelajaran buat kita. Ketika kita meminta sesuatu, janganlah kita meminta yang jelas. Ya, maka ketika Nabi Musa meminta
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, sungguh saya sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepada kami. Maka padahal itu waktu itu dia lapar, maka akhirnya diberikanlah guru terbesar, yaitu Nabi sebagai mertuanya, diberikanlah dia istrinya, diberikanlah dia pekerjaan, semua kebutuhannya justru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kebaikannya itu adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Ayub ketika sakit dia tidak meminta disembuhkan, hanya dia mengatakan seperti ini, Rabbi inni minadh-dhurri wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami dalam keadaan sakit, wa anta arhamur rahimin, tapi engkau maha pengasih dan maha penyayang. Tidak mau, ya Allah sembuhkan aku. Ini kesalahan kita di dalam berdoa ya teman-teman, kesalahan kita di dalam berdoa. Maka untuk saya pribadi, Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh kami sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepada kami. Kebaikan yang engkau turunkan kepada kami, yaitu menghilangkan, mengangkat virus ini dari muka bumi dan orang-orang yang beriman ya. Ini yang selalu saya panjatkan, mudah-mudahan Allah mendengar kita semua ya. Ketika Nabi Musa meminta kebaikan, maka kebaikan yang kita sekarang adalah mudah-mudahan Allah mengangkat musibah yang ada di dunia ini, kalau memang itu engkau izinkan, dan itu yang terbaik buat kami semua ketika virus itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman ya, ketika ini kekuatan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dan ketika itu dia pulang, akhirnya semua terjungkal. Sekali lagi pemuda itu akhirnya bawa dia ke tengah laut. Ketika di tengah laut dia menyatakan Tuhannya, maka dia tenggelamkan. Akhirnya sama seperti itu, dia mengucapkannya bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Lalu dia mengatakan, ya Allah tolong aku, lindungi aku dari pengawal raja sekehendakmu ya Allah. Itu yang dikatakan. Akhirnya dia pulang lagi ke raja juga bingung. Akhirnya apa yang bisa membunuh aku, bisa membunuhmu. Maka kata si anak pemuda itu, kita lanjutkan ya teman-teman. Maka kata si pemuda itu mengatakan, yang bisa membunuhku adalah engkau kumpulkan warga di tengah lapang, lalu engkau salib aku di tengah pelepah pohon, lalu siapkan panah. Setelah menyiapkan panah, lalu tembus ke ucapkan dengan nama, ya Allah aku ya Allah aku akan membunuh pemuda ini dengan atas nama Tuhan pemuda itu, atas nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kata si raja itu. Maka disiapkanlah raja itu untuk memanah pemuda, dikumpulkanlah masyarakatnya, lalu dimanah dan sama diikuti, ya Allah aku akan bunuh pemuda ini atas nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lalu serentak dibunuhlah dengan panah dan terbunuhlah ya. Ini kekuatan nama Allah. Tapi setelah pemuda itu terbunuh, semua orang-orang beriman menyaksikan karena harus dikumpulkan. Lalu dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhan pemuda itu. Ini kekuatan kita, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Maka saya selalu memberitahu ya kepada anak-anak bahwa kekuatan nama bismillah ketika kita melakukan ujian tes itu harus digunakan dulu bismillah. Atas nama Allah kita mengisi ini. Tidak ada yang memudaratkan kalau kita memulai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Teman-teman, saya akan bahas karena ada beberapa orang yang datang kepada saya terkena berbagai musibah, ada hutang, ada permasalahan rumah tangga, ada tersempitnya rezeki gitu ya, dengan keadaan musibah virus corona yang sangat luar biasa ini. Maka saya akan membahas tentang bagaimana Islam itu mampu membuka segala
permasalahan atau kesulitan kita. Islam ini memang agama yang ajaib karena memang semua yang diturunkan oleh ke Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Nuh, semua itu adalah ajaib. Nabi Musa bisa membelah perut. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Yunus bisa keluar selamat tanpa digigit sedikit pun dari dalam perutnya. Nabi Yusuf itu di penjara, keluar bukan dicemooh, dihina, malah menjadi seorang raja. Nabi Muhammad SAW, beliau punya mujizat. Mujizatnya adalah Al-Quran yang mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mujizat yang terbaik salah satunya adalah beliau tidak dari air, dari telunjuknya bisa mengucur susu yang bisa diminum oleh semua orang. Ini banyak sekali keajaiban-ajaiban. Bahkan Ibunda Maryam kita itu bisa datang diam gitu, tapi makanan bisa datang dari langit. Ini yang harus kita diambil ya. Jadi para nabi, para ulama mungkin kan Ibunda Maryam, Ibunda Nabi Isa itu kan bukan nabi ya. Dia mungkin termasuk waliullah gitu ya. Tapi dia mempunyai keajaiban. Nabi-nabi, para wali-wali kita seperti ulama kita Hasan Al-Basri itu bisa sholat melamparkan sejadah di tengah lautan. Tapi oleh Rabi'atul Adawiyah itu lalu disindir, engkau bisa sholat di lautan, tapi aku bisa sholat di atas langit. Lalu Rabi'ah al-Adawiyah melemparkan sejadahnya ke langit, dia sholat bisa melihat semua orang yang ada di bumi gitu ya. Ini adalah karomah kalau kepada wali. Terus kepada kita apa? Kepada kita adalah maunah, pertolongan ya. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan kepada diri kita. Ini harus menjadikan satu keyakinan buat diri kita bahwa Allah itu pasti menolong. Kurikulum kita itu adalah keajaiban ya, bahkan surga dan neraka yang tidak terlihat kita itu harus ajaib, kita harus beriman dan percaya. Allah saja yang tidak terlihat ajaib, kita harus beriman dan percaya gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Karena sudah perintahnya seperti itu. Innama amruhu idza arada syai'an kun. Innama amruhu idza arada syai'an, ketika Allah hanya memerintahkan satu, kun fayakun, maka kun itu tidak harus tidak harus si kun itu harus menghabiskan waktu 1 hari, 1 jam, hanya 1 detik pun kurang. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka kun, jadilah jadi. Ini kan kalimat Al-Quran yang memang akan menghasilkan keajaiban-keajaiban buat kita, maunah buat kita. Maka ketika ada seorang yang kemarin waktu tsunami ya, longsor, ada anak bayi yang terkubur lalu tidak meninggal, itu adalah maunah pertolongan. Ada orang yang terbakar, rumahnya terbakar, terus dia keluar tidak terbakar, itu adalah maunah pertolongan buat kita. Itu pasti ada ketika Allah ingin memerintahkan semua itu, maka tinggal kun. Orang yang tidak percaya kepada kalimat innama idza arada syai'an fayaqulu lahu kun fayakun, itulah yang tidak akan menimbulkan banyak pertolongan kepada kita. Teman-teman, kita lanjutkan bagaimana itu caranya gitu ya, agar kita bisa masuk kepada kun itu. Maka sebaiknya kita harus banyak menyendiri. Teman-teman, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang akan menimbulkan banyak pertolongan itu adalah orang-orang yang banyak menyendiri. Banyak ya kisah-kisah seperti Nabi Nuh menyendiri di dalam kapal, Nabi Musa di gunung Tursina, Nabi Yusuf di penjara, Nabi Yunus di perut ikan hiu, Nabi Muhammad SAW di gua Hira, Ibunda Maryam di mihrab gitu ya. Ini bahkan katanya Presiden Soekarno aja itu banyak menyendiri, banyak berintrospeksi. Jadi banyak orang yang cerdas, orang yang banyak menyendiri. Semua orang ketika sendiri dia tuh mengaku rasa bersalah. Beda dengan suami, dengan anak, pasti dia itu masih punya rasa membenarkan diri sendiri. Tapi ketika kita sendiri, maka semua kita mengakui bahwa kita itu bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat yang paling utama ketika kita menyendiri adalah
penuh yakin, beriman bahwa kita itu, ini semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Quran surat Al-Kahfi teman-teman, ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad tentang satu kebenaran, sesungguhnya ada pemuda yang beriman kepada Tuhannya, wajidnahum huda, maka aku akan berikan petunjuk kepadanya. Maka syarat yang pertama ketika kita mau menyendiri, maka syaratnya adalah kita harus beriman dulu birobbihim, kepada Tuhan kita. Harus yakin dulu bahwa Allah yang menyelesaikan permasalahan kita, Allah yang akan menolong kita, bukan manusia. Maka warobatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Maka dan kami teguhkan mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Maka Allah teguhkan hatinya. Untuk apa? Ketika mereka beriman kepada Tuhannya. Jadi syarat pertama ketika kita menyendiri itu adalah kita beriman dulu kepada Tuhan kita. Maka wazidnahum hudan, Allah akan memberikan arahan kepada diri kita harus seperti apa, dengan mungkin dengan sholat yang khusyuk, mungkin diberikan teman yang soleh yang mengarahkan kepadanya bagaimana kita harus berbuat mendekati kepada Allah dan menyelesaikan segala masalahnya. Itu Allah akan berikan petunjuk-petunjuk. Hanya mungkin dengan grup ini kita mendapatkan arahan-arahan bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kalau ini prinsip-prinsip yang harus kita lakukan untuk kita menyendiri agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kalau ketika kita tidak bisa membelah laut gitu, itu para nabi ketika kita tidak bisa mendatangkan makanan langsung dari langit gitu ya, maka minimal kita mungkin bisa menyelesaikan masalah hutang kita, minimal kita bisa menyelesaikan masalah perceraian rumah tangga kita, minimal kita pun mampu menyolehkan anak-anak kita. Ini yang harus kita perhatikan gitu. Maka syarat pertama kita menyendiri itu apa? Kita harus menyepi. Iya, dan terasing, menyendiri. Menyepi dan terasing dan menyendiri itu contohnya seperti apa, Bu Lina? Sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu rata-rata kan sendiri ya, dengan suaranya agak dikeraskan sedikit, dipelankan, terus kita merasakan aura-aura Allah Subhanahu wa taala itu ada, dengan keheningan, merasa bersalah, sujud di situ. Itu adalah gua terasing dari semuanya di tengah malam. Dan di tengah malam itu kata Allah Subhanahu wa taala, saat Tuhanku datang di persetiga malam itu, Tuhanku datang ke bumi untuk mengabulkan semua doa-doaku yang meminta kepadaku, semua doa-doa hambaku yang meminta kepadaku. Itu sengaja Allah datang di sepertiga malam itu, ya, untuk melihat hamba-hambaku yang berdoa. Maka saat orang lain tidur terlelap, kita terasing di dalam sholat kehusuan gitu ya. Yang kedua, mungkin dengan membaca Quran, nikmati terus gitu ya dengan membaca Quran. Ini sama di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 16 juga seperti ini. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yaghfir lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Di dalam Al-Kahfi masih ayat 16, dan apabila kami meninggalkan dan apabila kamu meninggalkan mereka dari apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Ya, ketika kita sekarang itu banyak menyembah selain Allah gitu ya, ketika Allahu Akbar, malah kita tetap berdagang, berjualan, bekerja gitu ya, melakukan hal-hal yang lainnya. Ketika kita ingin meninggalkan semua sesembahan selain Allah, maka berlindunglah kamu, maka carilah tempat perlindungan ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kata Allah, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya. Allah akan menurunkan rahmatnya ketika kita khusyuk, terasing dari orang lain, merasa bersalah, bersendiri, introspeksi diri. Justru Allah datang untuk menurunkan rahmatnya.
dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu, menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu, mungkin dalam urusan menyelesaikan hutang, mungkin dalam urusan memberikan rizki keberkahan kepada kita yang lagi sempit, mungkin menyelesaikan urusan yang rumah tangga kita sedang tidak benar. Allah datangkan, kenapa? Agar kita paham bahwa yang menolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika kita sendiri, ya, ketika kita sendiri. Mohon maaf ya teman-teman, kita terjeda masalahnya, takut terputus gitu ya kalau tidak bisa dikirim kalau kelamaan. Selanjutnya, ini yang membuat ya mudah-mudahan bunda-bunda yang kemarin datang ke rumah, yang curhat, yang nge-WA bisa paham dengan permasalahan ini. Jadi syarat kita ketika kita punya permasalahan, yakinkan bahwa Islam itu ajaib. Guru-guru nabi-nabi kita itu adalah ajaib, dan kita akan diberikan hidayah nasrullah, kita akan diberikan pertolongan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi yang pertama adalah kita harus banyak menyepi dan terasing. Jangan selalu kita datang kepada hal yang ramai, yaitu dengan sholat tahajud, dengan membaca Al-Quran ya, dengan maknanya gitu ya. Yang kedua, kita harus puasa berita. Puasa berita, saya selalu tidak bolehkan kepada anak-anak untuk nonton berita tentang virus corona, karena itu akan menyebabkan kita gentar gitu ya, ketakutan gitu, melihat begitu besarnya pengaruh makhluk yang jahat itu. Ini aja bunda, teman-teman, bunda-bunda, ketika ajaibnya Islam, Allah menciptakan satu virus yang tidak terlihat dan itu mampu menggemparkan dunia. Ini kan sangat luar biasa ya. Virus yang tidak terlihat tapi mampu takut seluruh dunia itu. Bahkan virus ini datangnya kepada orang-orang tidak mengenal dia presiden gitu ya, tidak mengenal dia pejabat, tidak mengenal dia direktur rumah sakit, tidak mengenal siapapun ini virus ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan kekuasaannya. Ini akan ajaibnya virus untuk ketinggali gitu ya. Maka ini yang harus kita inginkan. Yang kedua adalah yang kedua itu adalah puasa berita ya. Kita tidak boleh mendengarkan hal yang seperti itu. Tapi kemarin saya saat menunggu berbuka puasa, biasa saya sehari ada 2 kali mungkin anak-anak disuruh mendengarkan, sama-sama kita mendengarkan sejarah Nabi, sejarah Rasulullah, sejarah sahabat gitu, sejarah Ashabul Kahfi, untuk menguatkan mereka agar mereka itu punya kekuatan berprinsip gitu ya, kekuatan bersikap ketika ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka di kedepannya gitu. Maka ketika kita sedang menunggu berbuka puasa, memutuskan untuk mendengarkan Ustadz Zulkifli gitu ya. Insyaallah ya, saya itu ini juga jadi masuk juga gitu ya ke saya, maksudnya insyaallah. Ustadz Zulkifli mengatakan bahwa ada pesantren tahfiz Quran yang 70% santrinya itu terkena virus corona gitu ya. Saya sedih ya, menangis. Ini menjadi kekuatan baru saya menangis dari awal terjadinya virus corona gitu. Baru saya malam ini begitu isak-isak, mohon maaf, tapi betul-betul gitu ya, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mereka para penghafal Quran, andai kan Engkau tidak menyembuhkan mereka, maafkan mereka kalau banyak bersalah. Di dada-dada mereka kan ada Al-Quranmu gitu ya. Andai kan para penghafal Quran itu terkena virus corona, bagaimana mungkin orang kafir begitu mudah mentertawakan gitu ya kita sebagai seorang Islam, sebagai para penghafal Quran gitu, karena 70% dari pesantren itu terkena santrinya itu adalah virus corona gitu ya. Saya meminta agar apabila dia punya salah maka ampunkan kesalahannya, apabila dia angkat virusnya gitu ya, angkat virusnya dari jiwa-jiwa para penghafal Quran itu gitu. Saya sampai Masya Allah gitu ya, mudah-mudahan Allah melindungi anak-anak kita para penghafal Quran, anak-anak bunda semuanya, santri-santri semuanya, yang agar Allah tidak orang-orang kafir tidak mentertawakan gitu ya, bahwa para penghafal Quran, para yang dekat-dekat dengan Allah itu bisa terkena gitu ya, satu virus ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah salah satunya saya mengadakan pesantren online ini adalah saya ingin membantu orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat dengan Allah agar dia tidak terkena ya, tapi khususnya untuk semua yang ada di dunia ini ya, kita rahmatan lil alamin, mudah-mudahan seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita melihat berita gitu ya, maka kita menjadi sedih lagi, menjadi khawatir kembali. Tapi ada hikmahnya sehingga kita bisa khusyuk gitu. Bagaimana mendoakan orang-orang yang menghafal Quran. Maka kata Ustaz Zulkifli itu kenapa bisa terkena? Karena mereka bertawakal tapi tidak menyempurnakan ikhtiar. Ya, kita menantang nih, saya yang dekat dengan Allah nih, saya para penghafal Quran nih, saya tidak akan terkena oleh virus corona gitu ya. Kita jangan menantang, kita tetap aja sempurnakan ikhtiar kita. Sempurnakan ikhtiar kita walaupun kita penghafal Quran. Sempurnakan ikhtiar kita, jangan menantang kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu pun tidak baik. Ya, karena itu pun tidak baik. Maka ini yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, jangan berharap kepada selain Allah. Ini ada ibu-ibu yang masih curhat gitu ya kepada saya, tapi dia masih meminta pertolongan kepada manusia yang lain, me-WA orang lain, tolong bantuin saya, tolong bantuin saya. Kalau kita sedang sendiri, kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan kita jangan meminta pertolongan kepada selain Allah, min dunihi, kepada selainnya. Usahakan semua pusat berikan pusat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditolong teman itu hanya 5 juta, 6 juta ya, tapi ditolong Allah selamanya abadan ya. Allah akan memberikan pertolongan yang sangat dahsyat, di luar biasa gitu ya. Ini ketika kita sedang mendiri, syaratnya jangan berharap kepada selain manusia. Tuh fokus kita berharap, fokus ngaji, fokus sendiri meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketika saya sendiri adalah jiwa kita tenang. Tidak mungkin ketika kita sholat kita itu tidak tenang. Tidak mungkin ketika membaca Al-Quran kita itu tidak tenang. Masih kene Allah teh percaya nggak betul gak ya akan menyelesaikan hutang-hutang, tapi lamun teh ikhtiar mah da kumaha gitu ya. Kita itu kenapa kita itu punya masalah? Karena kita itu sudah banyak berikhtiar. Ya, banyak berikhtiar dan ikhtiar kita itu salah. Salah satunya kita diam dulu, sendiri dulu, menyepi dulu, apa lakukan, minta ampun atas kesalahan-kesalahan kita sehingga kita terjadi masalah ini. Ya, itu yang harus. Jadi tenangkan dulu sampai kalau Ashabul Kahfi itu sampai dia tertidur di gua ya, sampai ditidurkan sama Allah supaya dia itu tertidur di gua supaya dia itu ditenangkan dari permasalahannya gitu ya. Ini teman-teman, ketika kita masuk kepada ini, kita seperti cicak dan jerapah ya. Ketika cicak itu kan makhluk yang melata, yang nempel di dinding, tapi makanannya adalah nyamuk. Sangat luar biasa makanannya, nyamuk gitu ya, padahal dia nempel tidak bisa terbang gitu ya. Kalau saya sudah protes. Terus jerapah itu setiap kali dia bangun, pertama dia lahir sudah ditendang sama ibunya, terus berulang-ulang ditendang sama ibunya sampai dia itu ketika dia bangun dia tidak pernah terjatuh kembali, karena jerapah itu adalah harus menopang kakinya dengan berat badan yang tinggi gitu ya. Yang kelima, semakin orang itu masuk dalam sholat, di dalam ngaji gitu ya, maka dia itu akan semakin mudah untuk mendapat pertolongan Allah. Semakin dia khusyuk, semakin dia kuat mentadaburi ayatnya, maka dia semakin akan mudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman, mohon maaf terjeda, terputus-putus. Dari saya mungkin seperti ini. Mungkin teman-teman yang sekarang sedang mengalami berbagai kesulitan, tetap teman-teman menyendiri, tetap tenang, jangan meminta pertolongan kepada siapapun. Ketika kita sedang meminta pertolongan kepada Allah, lakukan sholat tahajud dengan khusyuk, lakukan ngaji tadabbur ayat dengan khusyuk sampai kita meneteskan air mata. Maka semakin kita khusyuk, maka semakin kita dimudahkan untuk mendapatkan pertolongan. Tenangkan jiwa kita dulu, karena ketika kita belum yakin kalau pertolongan itu datang, maka kita pun tidak akan didatangkan pertolongan itu. Ketika kita belum ridho, kapan pertolongan itu datang? Ketika kita ridho terhadap semua yang Allah tentukan kepada diri kita. Puasa dari berita dulu ya, ketika kita mau mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap istiqomah. Mohon doanya
kepada ibunda tercinta yang dari Bandung dan dari Purwokerto. Mudah-mudahan tetap di dalam ketika kita memberikan al-maksuratnya, tilawahnya, tasbihnya, istighfarnya untuk membantu dunia ini dalam mengangkat virus yang Allah berikan kepada kita, maka tetap diniatkan membantu musibah dunia dengan istighfar kita. Jangan harus diniatkan, bukan langsung laporan tilawah udah seperti ini, tapi niatkan kuat karena kita itu sesuai dengan niat kita. Allah sangat melihat niat kita. Niat kita adalah menjadikan grup online ini adalah untuk menyelamatkan musibah dunia agar Allah segera mengangkat virus corona ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila segala kekurangan. Kita doakan kepada para tahfidul Quran yang sekarang sedang kena virus corona, kepada teman-teman yang sekarang sedang kesulitan rezeki, ada permasalahan rumah tangganya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat permasalahannya, melebarkan rezekinya, menyelesaikan masalah hutang-hutangnya. Kita ucapkan semua ya teman-teman, dan kalau ada yang sakit boleh menjapri dan kita sama-sama saling mendoakan. Kita sama-sama mendoakan Al-Fatihah ya teman-teman, kepada teman-teman kita yang sedang kesulitan dan teman-teman kita yang sedang terkena virus corona ya. Kita Al-Fatihah kita bersama-sama karena takut voice note-nya sudah habis waktunya. Terima kasih teman-teman. Salam bahagia, salam sehat, dan salam keselamatan dunia dan akhirat. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.